Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan, cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan terus berkarya dalam dunia perkopian. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman apa sih perbedaan antara drum roaster atau biasa saya menyebut juga dengan direct flame, dan apa sih perbedaan dengan hot air atau saya biasa nyebut juga dengan indirect flame atau fluid bed roaster. Ya, kedua mesin ini memang sering suka ditanyakan juga sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan mesin roaster, drum roaster, dan bagaimana kalau kita menggunakan hot air. Ya, jadi di video ini saya mau sharing sama teman-teman dari segi karakter mesin dan juga bagaimana karakter hasil roastingan, sehingga teman-teman tinggal menentukan jenis mesin roaster apa yang mau teman-teman pilih atau teman-teman gunakan untuk memproduksi kopi yang teman-teman roasting. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Baik teman-teman, saya mau bahas satu dulu, itu drum roaster, ya, drum roaster atau direct flame. Oke, memang banyak jenis tipe atau jenis mesin roasting berdasarkan heat transfernya, dan salah satu yang banyak digunakan di kita di Indonesia adalah jenis drum roaster atau di mana api atau konduksinya atau heat transfernya itu api berada tepat di bawah drum. Ya, jadi api ini drum dan apinya ini ada di bawah. Ya, bisa di bawah atau di samping. Jadi betul-betul berada di bawah drum pada saat proses merosting. Nah, jadi api betul-betul menyentuh kepada permukaan dasar dari drum. Nah, ketika api menyentuh permukaan drum bagian bawah, maka saat itulah juga panas mulai ditransfer atau drum mulai mengalami pemanasan atau peningkatan suhu. Nah, di sini yang mau saya jelaskan sebenarnya adalah bagaimana sebetulnya karakter dari drum roaster dan pengaruhnya terhadap hasil roasting. Nah, jadi ketika mesin drum roaster ini karena memang lebih banyak konduksi dibandingkan convection ataupun radiasi, yang mana adalah tiga ini adalah elemen heat transfer, sehingga pada saat kita merosting dengan menggunakan drum roaster, setiap roaster siapapun itu, baik itu pemula maupun itu yang sudah profesional, betul-betul dia harus mengontrol atau memperhatikan betul transfer panas yang dihasilkan oleh api yang berada di bawah drum tersebut. Ya, jenis burner atau juga jenis flame-nya bermacam-macam. Ada beberapa mesin yang menggunakan infrared, ada juga mesin-mesin yang menggunakan gas biasa atau burner biasa, ya. Nah, atau juga ada yang menggunakan listrik. Nah, tetapi untuk jenis drum roaster ini memang sangat sensitif sekali terhadap konsistensi dan juga defect pada saat merosting. Ya, jadi untuk jenis tipe drum roaster ini, skill seorang roaster itu memang sangat diperlukan dan sangat juga mempengaruhi kepada hasil roastingan. Pengetahuan seorang roaster terhadap karakter mesin drum roaster ini akan sangat membantu kepada hasil akhir roasting atau hasil kopi yang di roasting. Ya, jadi karena untuk jenis tipe drum roaster ini, karena memang tadi sumber panasnya menyentuh langsung kepada bagian bawah dari drum roaster, sehingga suka atau tidak suka biji kopi pada saat dia berada di bawah itu menyentuh langsung bagian panas yang lebih tinggi dibandingkan bagian atasnya atau bagian sekitar kiri kanan dari drum. Ya, karena memang api bersumber dari bawah. Nah, sehingga hasil roastingan dari drum roaster ini, apabila seorang roaster yang cukup
profesional atau juga cukup berpengalaman, itu kelebihan dari drum roaster ini adalah kita mudah sekali mengontrol panas, ya, yang panas yang mau kita transfer kepada drum, sehingga drum akan mentransfer kepada biji kopi tersebut, sehingga ini kita akan memudahkan kita untuk mengontrol tingkat kematangan bagian luar maupun bagian dalam dari kopi yang sedang kita roasting, sehingga mengontrolnya itu juga mengontrol ROR-nya itu cukup mudah, ya, karena memang kemampuan pada saat kita mengecilkan atau membesarkan api juga itu sangat berpengaruh kepada ROR. Nah, jadi itu salah satu kelebihan dari drum roaster, kemudahan kita untuk mengontrol transfer panas yang mau kita inginkan terhadap hasil roastingan kita. Selain itu, drum roaster juga memiliki kelebihan adalah kemampuan kita untuk mendevelop profile dari kopi yang mau kita hasilkan. Misalkan kita mau membentuk karakter body atau juga meningkatkan acidity-nya atau sweetness-nya dengan menggunakan drum roaster, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan hot air. Nah, jadi ini kelebihan dari si drum roaster. Tapi juga ada sisi kurangnya dari drum roaster. Yang pertama adalah konsistensinya. Konsistensi karena sangat dipengaruhi, yang saya bilang tadi, bahwa sumber panas yang dihasilkan oleh drum roaster ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang roaster dan juga kemampuan dari mesin tersebut ketika dia mentransfer panas. Jadi konsistensi menjadi salah satu isu dari drum roaster, itu satu. Kedua, juga defect atau cacat roasting dengan menggunakan drum roaster seperti scorching atau juga tipping, ya, atau juga underdevelop, itu sangat mudah terjadi ketika kita menggunakan drum roaster, ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian teman-teman ketika teman-teman menggunakan jenis roasting drum roaster, ya. Jadi kelebihannya adalah kita mampu meningkatkan performa atau profile dari kopi yang kita roasting, tetapi di sisi lain juga ada beberapa faktor yang menjadikan kopi kita mudah terjadi defect seperti scorching, tipping, dan juga underdevelop. Tapi kembali lagi, ini harus diperhatikan oleh setiap roaster. Ada kemampuan seorang roaster mengenali karakter jenis mesin dan juga pengetahuan dia tentang cara merosting, sehingga ini untuk meminimais kekurangan-kekurangan yang dihasilkan oleh jenis tipe drum roaster. Nah, next saya mau jelasin bagaimana sebenarnya kalau untuk hot air itu sendiri. Oke, sekarang kita akan berdiskusi atau saya akan berbagi tentang kelebihan dari hot air. Di sini saya nggak mau terlalu memfokuskan kepada mereknya, Loring, tapi juga ada banyak mesin roaster yang menggunakan sistem pengapian hot air, ya, kayak Buhler juga ada, terus juga Dedrich juga dia punya ada yang tipe hot air, ya. Nah, juga ada banyak jenis merek lainnya. Yang di Indonesia juga saya lihat ada beberapa yang memiliki mesin roaster atau tipe pengapiannya dengan menggunakan hot air. Nah, tetapi kelebihan dari salah satu mesin yang ada di belakang saya yang sekarang ini sering saya pakai gunakan, dia kalau kita lihat di belakang sini, ini adalah sumber panasnya. Ya, bagian ini adalah penghasil panas. Burnernya ada di sini. Ini bagian burner. Jadi burner dari sini menghasilkan panas mentransfer ke bagian dalam drum di sini. Ya, di dalam drum sini. Jadi betul-betul uap panas yang ditransfer kepada drum. Dan salah satu juga kelebihan dari mesin Loring ini, yang berputar itu bukan drumnya. Drumnya dia stable. Drumnya tetap, tetapi bagian dalam atau silindernya itu mau berputar. Ya, sehingga istilahnya kalau kayak kita mixer atau agitator ininya diam. Tapi yang berputar adalah mixernya. Dia mengaduk rata kopi yang ada di dalamnya. Itu salah satu kelebihan dari mesin ini. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mulai memodifikasi atau menciptakan mesin-mesin roasting di Indonesia dengan metode drumnya itu berdiam, tapi yang berputar adalah mixernya. Oke, nah ini salah satu kelebihan. Nah, sehingga uap panas itu secara merata dia mengelilingi atau membakar atau memanasi area drum semua. Jadi uap panas yang dihasilkan dari bagian terpisah, bukan berada di bawah dari drum,
sehingga dia memanasi semua permukaan drum secara merata. Nah, jadi semua drum itu terpanas atau mendapatkan sinar panas atau energi panas yang sama ketika pada saat merosting. Jadi tidak ada bagian dari sisi manapun yang memiliki tingkat suhu yang berbeda, sehingga ini menyebabkan hasil roasting dari hot air adalah konsisten. Konsisten karena transfer panasnya itu juga konsisten. Ya. Jadi untuk mesin hot air ini memang itu salah satu kelebihan dari semua jenis tipe hot air. Hot air itu adalah transfer panas yang konsisten atau heat transfernya itu lebih banyak convection ataupun radiasi dibandingkan dengan konduksi. Nah, jadi hal ini yang membuat salah satu kelebihan dari mesin hot air itu adalah konsistensi transfer panasnya. Nah, tapi bagaimana dengan hasil roastingannya? Nah, ini ada perbedaan dengan tipe jenis drum roaster. Ya, ada perbedaan dengan jenis drum roaster. Kalau drum roaster tadi kita memiliki kemampuan untuk mendevelop profile dari yang kita mau. Nah, kalau untuk hot air ini, ya, hot air baik itu loring maupun jenis mesin lain, itu dia memberikan karakter yang balance dalam artian sweetness-nya, bodinya, juga dari hasil roastingan keseragaman warna, mesin hot air itu memberikan nilai lebih dibandingkan dengan jenis mesin yang drum roaster. Nah, itu adalah kelebihan. Jadi makanya kenapa mesin-mesin hot air ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang memiliki produksi cukup banyak, ya, karena memang ini untuk konsistensi dalam jumlah yang besar, karena sangat beresiko kalau kita merosting dengan menggunakan drum roaster tetapi ada efek inkonsistensi dari hasil roastingan, itu sangat disayangkan. Makanya untuk produksi-produksi yang dalam jumlah besar yang sangat diperlukan adalah konsistensi dari hasil roastingan. Dan hasilnya yang seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah lebih balance dari segi rasa dan juga lebih karakternya kita lebih kepada keseimbangan karakter. Ya, dari jenis kopi apapun jadi lebih smooth, sweet yang balance, clean cup, lebih clean karena tadi terhindar dari defect roasting, dia lebih clean di hasil akhirnya, lebih uniform di hasil warnanya. Ya, warnanya itu lebih bright, lebih bagus dibandingkan dengan drum roaster. Nah, itu salah satu kelebihan dari mesin hot air. Tapi ada juga sisi kurangnya yang pasti adalah bahwa kemampuan kita untuk mendevelop atau meningkatkan karakter dari profilnya itu tidak semudah dengan menggunakan drum roaster. Ya, sehingga ya tadi hasilnya itu kalau kita mau meningkatkan body atau ini tidak semudah menggunakan drum roaster. Baik lagi, kedua-duanya adalah tergantung dari tujuan dan keinginan dari setiap teman-teman pada saat merosting. Yang penting pengetahuan dan skill dari seorang roaster sangat mempengaruhi kepada hasil akhir dari hasil roastingan kopi yang kita roasting. Ya, mesin memang membantu kita meningkatkan performa. Tetapi kembali lagi, pengetahuan seorang roaster dan skillnya cukup sangat membantu sekali. So, buat teman-teman semua, itu yang bisa saya sharing di video kali ini. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman video ini membantu teman-teman untuk memudahkan memilih mana mesin roasting yang mau teman-teman gunakan ke depannya ketika volume kopinya sudah semakin meningkat. Di sini saya tidak ada mendeskripsikan satupun jenis mesin roasting. Semuanya baik, semuanya bagus, tergantung kebutuhan dan juga kemampuan dari kita sebagai seorang roaster dalam meningkatkan performa. Oke, so sampai ketemu lagi di video saya berikutnya bersama saya Erisan di cerita kopi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.